Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Sebelumnya adik-adik ini udah tahu belum sih konseling kelompok itu apa? Belum Pak. Adik-adik ini kalau boleh tahu konseling kelompok ini dari siapa ya? Saya dari internet Kak. Oh, kalau adik ini? Kalau saya dari kawan saya Kak. Oh, adik ini? Kalau saya dari mantan saya Kak. Oh, oke. Jadi sebelumnya kakak ngejelasin ya, di dalam konseling itu ada yang namanya asas adik-adik. Jadi di dalam konseling itu ada dua asas, yaitu asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan. Di dalam asas kerahasiaan ini itu memiliki sumpah janji. Nah, nanti kita akan mengucapkannya sama-sama. Iya Kak. Sebelumnya kakak ngejelasin dulu asas kerahasiaan itu. Asas kerahasiaan itu dia itu bersifatnya rahasia. Jadi di dalam konseling kelompok ini nanti setelah berkonseling kelompok ini kita nggak boleh tuh membocorkan sama sekali apa yang ada di dalam konseling kelompok ini ke orang lain atau ke siapa, teman, sahabat atau siapapun. Itu kita tidak boleh. Jadi itu kita tidak ada namanya membocorkan namanya masalah-masalah pribadi adik-adik ini. Jadi adik-adik dengan sukarela menceritakan permasalahannya. Dan juga ada asas kesukarelaan yang dimana adik-adik ini datang ke sini dengan sukarela, dengan hati terbuka, tanpa adanya paksaan dari orang lain atau dipaksa dengan teman, udah kesini aja, itu tidak ada. Jadi datang ke sini karena pengen berkonseling, pengen menceritakan masalahnya, pengen menyelesaikan masalahnya. Sebelumnya kita akan berjanji asas kerahasiaan dulu ya, asas kerahasiaan dulu yang dimana adik-adik ini harus bersumpah janji terlebih dahulu. Sama-sama mengikuti ya. Saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima dan memelihara informasi apapun baik dari saya sendiri maupun dari orang lain. Oke, adik-adik, itulah tadi kita telah bersumpah janji asas kerahasiaan yang dimana adik-adik ini udah berjanji kepada diri sendiri tidak membeberkan atau membocorkan kerahasiaan yang akan kita bahas masalahnya di konseling kelompok ini. Oke? Baik Kak. Sebelum kita mulai konseling kelompok, sebaiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Dari adik-adik kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nama kakak Sigit Iqbal Febrian sebagai konselor. Nama saya Adi. Nama saya Maul Kak. Nama saya Alek. Oke, setelah perkenalan diri kita akan masuk sesi konseling nih adik-adik. Nah, sebelumnya nanti kakak bakal tanya nih, adik-adik ini kesini karena apa, ada permasalahan kerja apa gitu di dalam dirinya. Oke, Iya Kak. siapa yang mau terlebih dahulu? Adik-adik, kita akan mulai sesi konselingnya ya. Iya, Jadi Kak. dimulai dari kanan dulu ya. Coba diceritakan. Permasalahan saya ini Kak. Saya ini pemabuk Kak. Saya tiap hari bisa minum alkohol 2 botol Kak. Astagfirullah. Terus? Saya nggak tahu Kak, kalau tiap hari nggak minum rasanya pusing. Jadi itu Kak permasalahan saya Kak. Oke, baik. Coba Saya punya permasalahan Kak, yaitu saya suka bolos sekolah. gitu. Terus Sebenarnya saya dipaksa dengan kawan saya untuk bolos sekolah, untuk tidak sekolah gitu. Jadi mau nggak mau saya ikut kawan saya dan saya bolos sekolah itu sama teman saya gitu. Oke, kalau adik ini Kalau permasalahan saya sendiri pada diri saya sendiri Kak. Saya terobsesi untuk merokok terus. Jadi saya sehari bisa 3 bungkus. Jadi saya tidak bisa berhenti untuk merokok Kak. Kalau nggak merokok sehari itu kadang mulut itu asem. Itu sih Kak. Oke, baik. Jadi kita sudah mendengar permasalahan dari adik-adik tersebut. Kita bakal mengangkat satu permasalahan ya. Jadi kita akan mengangkat permasalahan adik ini yang suka sering bolos sekolah yang diajak oleh temannya. Menurut adik-adik, ada nggak sih saran atau pendapat nih buat adik ini biar nanti kedepannya tidak bolos sekolah? Coba Ryan. Kita sudah mendengar nih permasalahan dari adik-adik semua. Jadi kita akan mengangkat permasalahan dari adik ini yang suka bolos sekolah, yang diajak kawannya. Jadi
ada nggak saran nih buat adik ini ke depannya tidak ada bolos sekolah? Coba dari adik ini. Kalau dari saya, untuk yang di sebelah saya ini lebih mengingat orang tuanya. Oke. Dia orang tuanya udah bayarin sekolah mahal-mahal, uangnya dipakai buat bolos, buat main PS. Itu kan kasihan orang tuanya di rumah kerja mati-matian. Oke. Terus ada lagi apa? ada sama lebih ingat kepada orang tua dan Tuhan gitu. Masih ada lagi? Udah. Oke, kalau ada adik ini Kalau saya punya saran untuk dia ini, semoga tidak bolos karena nilai itu berpengaruh di saat kita lulus. Nilai di ijazah itu berpengaruh untuk kita masuk PTN, untuk mengambil beasiswa. Itu kan karena lumayan bisa meringankan biaya dari orang tua. Nah, itu aja. oke, jadi kita semua ambil kesimpulannya ya, Dik. Iya kak. Jadi menurut kakak nih, setelah mendengar saran dari teman-teman kamu, nah kamu nih harus tidak mengikuti teman-teman kamu yang bolos. Iya kak. Bergaulah dengan teman-teman kamu yang baik, yang membawa nilai positif. Kalau kamu mengikuti teman-teman kamu yang bolos sekolah gitu, itu sama saja kamu berpengaruh kepada diri kamu sendiri nantinya. Iya kak. Nah, kamu harus mengingat dari kata teman kamu tadi, jasa orang tua kamu yang bekerja keras gitu. Pokoknya kamu harus, lingkungan kamu harus positif. Nah, terus daripada kamu bolos sekolah, mending kamu setelah sekolah itu mencari aktivitas untuk berorganisasi di sekolah atau ekskul gitu, biar kamu mendapatkan nilai bonus dari sekolah. Siapa tahu kamu berprestasi dalam salah satu bidang kan. Nah, itu kesimpulan dari kakak dan nasihat dari kakak. Baik kak. Oke. Nah, kalau adik ini kedepannya mau gimana? Kalau kedepannya mungkin saya mencoba untuk berubah supaya saya tidak bolos lagi gitu kan. Saya akan meningkatkan kegiatan belajar saya di sekolah dan lebih menyibukkan diri dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kan. Oh, oke. Tapi adik ini berjanji ya kepada diri sendiri, Ya, Kak. nggak boleh bolos lagi.